Shalom, damai di hati. Puji Tuhan saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan. Kita berjumpa lagi hari ini dengan program Renungan Harian Keluarga di hari Jumat 21 Juni 2024. Mari kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk beribadah, memuji memuliakan Tuhan, belajar kebenaran firman Tuhan. Karena itu mari kita berdoa. Ya Allah, ya Tuhan kami, Bapa di dalam sorga, kami menaikkan syukur dan pujian untuk hari baik, hari baru yang Kau berikan bagi kami. Kami hendak belajar lagi kebenaran firman Tuhan dan mendasari perjalanan kehidupan kami hari ini dengan kebenaran firman Tuhan. Sebab firman-Mu pelita hidup kami. Terangi hati dan pikiran kami dengan kuasa Roh Kudus dan ampuni kami dari salah dan dosa. Kami hendak baca firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus, firman hidup. Kami berdoa. Amin. Saudara kekasih dalam Tuhan, hari ini kita membaca bagian firman Tuhan dari kitab Ulangan pasalnya yang ke-6, ayatnya yang ke-6 dituliskan demikian. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini, haruslah engkau perhatikan. Demikian firman Tuhan, kita merenungkan dengan tema memperhatikan dan melakukan. Keluarga Kristen yang dikasihi diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Allah memberi kita telinga untuk mendengar. Namun, yang didengar telinga belum tentu menuntun perilaku. Misalnya, saat telinga menangkap lantunan musik dengan syair patah hati, tidak berarti orang yang mendengarnya akan berperilaku patah hati. Orang bisa mendengar lalu memilih mengabaikan yang didengar. Itulah sebabnya berkaitan dengan perintah Tuhan Allah, umatnya disuruh mendengar dan memperhatikan, bukan mengabaikan. Ada orang Kristen yang selalu sibuk dengan kegiatan gereja tetapi tidak mengalami pertumbuhan rohani. Bukan karena pengajaran tentang perintah Tuhan Allah tidak diperdengarkan, karena sekalipun mendengar, mereka mengabaikan. Ada juga yang kembali dari peribadatan dan merasa tidak mendapatkan apa-apa, karena ia mendengar tetapi tidak memperhatikan. Mendengar firman Tuhan Allah tanpa memperhatikan dengan baik bisa membuat orang tidak paham, salah mengerti, gagal paham, bahkan tidak tahu apa-apa tentang pesan yang disampaikan. Memperhatikan sangat penting. Itulah sebabnya Musa memerintahkan umat Israel memperhatikan perintah Tuhan Allah yang disampaikan. Tujuannya jelas, agar umat Tuhan tidak salah memahami, melainkan mengerti dengan benar dan ingat apa yang diperintahkan untuk dilakukan. Musa menegaskan hal ini agar umat yang mendengar tidak mengabaikan perintah Tuhan Allah. Ia tahu dengan jelas mengabaikan perintah Tuhan Allah sama artinya menolak untuk taat padanya. Musa telah mengalami dalam perjalanan bersama generasi Israel sebelumnya. Ketidaktaatan menyebabkan mereka tidak masuk ke tanah perjanjian. Nah, keluarga Kristen yang dikasihi diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, perenungan kita hari ini mengingatkan kita untuk selalu memperhatikan setiap pengajaran tentang kehendaknya, memperhatikan untuk melakukan dan bukan mengabaikan. Memperhatikan perintah Tuhan Allah menolong kita untuk bertumbuh secara rohani. Ibarat rambu-rambu lalu lintas pada lalu lintas, demikianlah perintah Tuhan Allah menjadi pedoman saat menjalani kehidupan. Memperhatikan dan mentaatinya membuat kita terhindar dari celaka. Sebagai orang tua ataupun anak-anak, kita harus mencari kehendaknya dan memperhatikan saat menjalani aktivitas agar tidak keluar dari perintahnya. Ketahuilah dalam segala upaya kita untuk taat ada saja tantangan yang datang, tetapi pertolongan Tuhan Allah akan selalu ada untuk memampukan kita dalam menjalani kehidupan ini untuk hidup lewat ketaatan dan kesetiaan memperhatikan dan melakukan firman Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa.
Terima kasih Bapa atas firman Tuhan hari ini. Firman yang menegaskan kami lagi untuk selalu hidup dalam ketaatan, kesetiaan kepada Tuhan lewat mendengar, memperhatikan, bahkan melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan ini, supaya kami tidak hanya sekedar menjadi pendengar firman yang setia, tetapi pelaku firman yang setia karena kami memahami setiap firman yang kami baca atau kami dengar. Dan tentu dalam tuntunan Roh Kudus, kami dimampukan untuk memahami dan melakukan firman Tuhan itu di tengah kehidupan sebagai keluarga, persekutuan jemaat, dan masyarakat. Sebab itu pun kami berdoa, memohon tuntunan dan penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Sebab seringkali tantangan membuat kami lupa terhadap kehendak Tuhan, terhadap firman Tuhan. Dengan adanya godaan di dalam kehidupan ini, seringkali kami mengabaikan perintah Tuhan. Karena itu biarlah Roh-Mu ya Tuhan selalu ada di dalam kehidupan kami setiap umat yang mau hidup dalam ketaatan dan kesetiaan. Berdoa kami selalu kepada-Mu ya Tuhan, memohon tuntunan-Mu bagi kehidupan keluarga kami, baik suami, istri, anak-anak, orang tua kami. Tuhan selalu tuntun dalam menjalani aktivitas kehidupan ini dengan berbagai tugas dan tanggung jawab. Anak-anak kami secara khusus Tuhan berkati, mereka selalu hidup dalam ketaatan kesetiaan sebagaimana kami juga sebagai orang tua hidup dalam ketaatan dan kesetiaan kepada Tuhan. Berkati perjalanan pelayanan gereja-Mu, Gereja Masehi Injili di Minahasa, secara khusus Jemaat Maranatha Selatan, diberkati Tuhan, baik pelayan Tuhan, hamba-hamba-Mu, diaken, penatua, pendeta, diberkati oleh Tuhan. Tuntun disertai dalam melaksanakan tugas panggilan pelayanan mereka. Bersama dengan topangan keluarga dibutuhkan selalu. Terpuji Engkau Tuhan. Berdoa selalu bagi jemaat-Mu yang ada dalam berbagai tantangan dan persoalan kehidupan, dalam keadaan sakit, dalam bergumul dengan berbagai hal. Kami mohon Tuhan juga kuatkan iman mereka menghadapi pergumulan-pergumulan. Dan serta di saat mengalami limpahan berkat, biarlah kami tidak lupa untuk selalu mengucap syukur kepada Tuhan. Berkati tim multimedia yang terus berupaya dengan talenta yang dimiliki untuk memberitakan kabar sukacita. Terpuji Engkau Tuhan. Berkati juga pemerintah, berkati pemimpin gereja kami, baik di jemaat, di wilayah maupun di sinode. Terpuji nama-Mu Bapa. Sepanjang hari ini, kehidupan aktivitas kami serahkan ke dalam tangan kasih Tuhan. Terpuji nama-Mu Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, demikian bagian kita perenungan di saat ini. Tuhan memberkati kita selalu. Jangan lupa untuk selalu giat dalam bekerja, berdoa, dan membaca firman. Jangan lupa untuk selalu ikuti program ini. Tuhan memberkati kita semua. Shalom, damai di hati.